Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Perasaan gelap ya atau memang enggak dinyalain lampunya? Ini kita masih bicara di seputar tentang doa ya. Ya. Kemarin kita bercerita tentang di antara redaksi ayat Al-Qur'an itu, di antara redaksi ayat Al-Qur'an itu adalah tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Bahkan para malaikat pun berdoa. Ya. Bahkan para malaikat pun berdoa. Nah, kemarin kita sudah sampai di poin ya bahwa lahirnya Nabi Isa yang sebelumnya tentunya ibunya adalah Maryam, kemudian lahirnya Nabi Yahya itu adalah dari doa. Makanya satu poin ikhwas sekalian, kita harus ya, memahami bahwa di antara yang membimbing kita dalam hidup ini, di antara yang membimbing kita gitu, dalam hidup ini itu adalah doa. Bisa jadi ya, kesolehan kita ini tidak berdiri sendiri, tapi itu adalah hasil doa, kesungguh-sungguhan, keikhlasan dari siapa? Orang tua kita. Bisa mungkin jadi kakek nenek kita. Ya. Walaupun doanya hanya doa orang Indonesia, pokoknya kakek doain, ya. Tapi kalau itu terucap dengan ikhlas, diaminkan oleh malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa tidak? Jadi kalau saya sih nggak setuju ya disebut Islam keturunan itu. Jadi seolah tidak ada nilai gitu. Padahal di dalam doa itu kan yang disampaikan oleh siapa? Keluarga Al-Imran, baik Nabi Zakaria, kan nyebutnya sekali lagi adalah dzurriyyah kan? Dzurriyyah. Jadi bukan keturunan, dalam pengertian keturunan itu asal begitu saja, enggak, tapi punya nilai karena dzurriyyatam apa? Ba'dhuha min ba'd. Iya, kan itu dzurriyyahnya dzurriyyatul iman. Dzurriyyah tha'ah. Jadi bernilai. Nah, jangan sampai kemudian disebut Islam keturunan kemudian maknanya sangat dangkal. Tidak. Itu kan dulu orang tua kita berislam pun susah payah. Ya. Nah, jadi kita harus ada pada satu titik ya keyakinan terbimbingnya kita dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kesalehan. Ya, itu mudah-mudahan juga bagian dari apa? Doa. Bagian dari doa. Coba kita lihat karya-karya amal saleh dari para nabi ini. Ini kan sudah jelas, ini kita baca dari sejak awal keluarga Al-Imran, istrinya ya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi Zakaria pun sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dalam surat Al-Baqarah itu rangkaiannya dari mulai ayat berapa itu? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ya. Apa yang sebelumnya wa id qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu, ataupun kemudian wa id yarfa'u Ibrahimu
apa? Al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Apa setelah itu? Setelah yarfa'u itu apa? Rabbana taqabbal minna. Jadi ada dua hal ikhwas sekalian yang dalam berdoa itu. Yaitu saat kita selesai melakukan amal soleh, kita berdoa. Ataupun sebelum kita melakukan, kita berdoa. Kan begitu. Ya. Tadi di dalam surat Ali Imran itu berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di ayat yang barusan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, yarfa'u dulu kan? Membangun Ka'bah dulu. Membangun Ka'bah dulu. Ada asar. Asar itu sampainya kepada Abdullah bin Umar. Ya. Tentang kalimat Rabbana taqabbal minna. Taqabbal itu kan Allah menerima. Ya. Allah menerima. Kata Abdullah bin Umar yang dikenal dengan abid. Abdullah bin Umar itu terkenal dengan ahli ibadah. Dan al-mutasanni, ya. Sahabat yang paling dekat dalam mencontoh apa saja yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Zadul Ma'ad dikatakan ketika Abdullah bin Umar dari Madinah ke Mekah, kemudian yadhillu fi syajarah, berhenti di sebuah pohon, tidak ada unsur capek, lelah, enggak. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Anda berhenti di sini? Kata Abdullah bin Umar, dulu, bahasanya begitu. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah berhenti di sini dulu. Tidak melihat bahwa ini perintahnya begini, keutamanya begini. Cukup bahwa beliau melihat Rasul melakukan itu, lalu beliau melakukan. Makanya disebut bahwa Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling mencontoh apa saja yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Satu waktu bahwa beliau terlalaikan tidak sholat 2 rakaat ba'da zuhur, dan beliau ingatnya setelah ba'dal asar. Ya, 2 rakaat ba'da zuhur yang ratibah itu beliau lupa, terlalaikan, ingatnya ba'dal asar. Kaget. Ya, karena meninggalkan rakaatai 2 rakaat ba'da zuhur. Apa yang beliau lakukan? Langsung pergi ke pasar. Di zaman itu pasar tuh rame. Yang dijual bukan makanan saja, orang juga dijual. Hamba sahaya. Beliau ganti 2 rakaat itu dengan membeli hamba sahaya, kemudian dimerdekakan sebagai kifarat terhadap amal soleh yang ditinggalkan. Padahal untuk ukuran kita, kalau kita tidak mengerjakan, nggak apa-apa sunnah ini. Nah, apa yang disampaikan oleh asar yang disambungkan kepada Abdullah bin Umar adalah, kata beliau, seandainya aku tahu dari semua ibadah aku ada sajdah wahidah dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, kalau saja di antara infak aku, sekian yang sudah aku infakkan, ada 1 sen saja. Tadi dalam ibadah ada 1 sujud saja, sajadah wahidah. Dalam infak ada 1 sen saja. Itu aku tahu diterima oleh Allah, itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalimat kita ini kan kadang sederhana ya. Kita sudah puasa, kemudian sambil jabatan tangan, taqabbalallahu minna wa minkum. Padahal itu adalah dahsyat sekali. Ya. Dahsyat sekali. Umat zaman dahulu
untuk kemudian mereka melakukan sesuatu untuk sampai pada tingkatan bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya. Ini kan tidak sederhana. Nah, jadi tadi kembali bahwa doa ini ya, kita berdoa sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan aktivitas, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada anak kecil. Ya gulam, ya, samillah, ya kan begitu. Samillah wa kul biyaminik. Ya. Baik. Lanjut. Ya. Jadi doa sebelum melakukan ya bismillahi majreha dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ataupun setelah melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu kan doanya berurut nih. Kemudian apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Tuh, selalu doa itu enggak sendirian, diikutkan itu. Yang menjadi darah daging kita ini diikutkan terus. Rabbana waj'alna, ya Rabb, jadikan kami ya muslimaini, dua orang muslim. Rabbana waj'alna muslimaini. Kemudian wa min dzurriyyatina, sama tuh disebut-sebut. Ya, sama disebut. Kemudian setelah itu apa? Rabbana apa? Wa ba'ats fihim rasulan. Coba itu dari Nabi Ibrahim dengan doa Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Rasulan yang di situ siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh banget itu dari Nabi Ibrahim untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad kalau dari bagian dari sunnatullah yang kita baca itu bagian dari karya doanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Ya. Subhanallah. Nah, oleh karenanya sekali lagi ya, kita di dalam berdoa ini cakupannya adalah harus sangat luas sekali. Nah, kita kembali ikhwas sekalian ya, melanjutkan untuk kemudian kita ganti topik ya, nanti malam dengan maudhu yang lain ya. Tapi poin yang disampaikan dari sebelumnya ini semua bertalian dengan bagaimana Al-Quran ngajarin kita untuk selalu berdoa, dan doa itu adalah sangat dahsyat sekali. Hanya kita ini gitu, banyak yang kemudian tersamar di kita gitu, kehebatan, kedahsyatan, kekuatan dari doa itu sendiri ya. Jadi sering itu kemudian hilang. Nah, yang menjadi kemudian tersembunyi hilang itu apa? Nah, ini harus kita minimkan. Di antaranya apa? Ya, al-i'timad wa ta'alluq bil makhluk. Kalau kita selalu ya, yang paling diandalkan sebelum apapun adalah makhluk Allah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir tentang ya Hayyu ya Qayyum, makanya dulu ya Hayyu ya Qayyum, itu kan dipanggilnya ya Hayyu ya Qayyum. Al-Hayyul ladzi la yamut, Al-Qayyum yang maha memelihara, alladzi la yu'jizuhu syai'. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kemudian Allah pelihara dari semua makhluknya lalu itu membuat penat, enggak ada. Wala ya'uduhu, kan gitu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apa ya'uduhu itu? Langit segitu
luasnya, hebatnya, bumi segitu. Tapi Allah jaga, tidak membuat sedikit, enggak ada. Wa ma massana min lughub. Ya. Jadi ketika kita menyebut ya hayyu ya qayyum, hilang semua makhluk. Yang ada adalah zat yang maha hidup, zat yang maha memelihara. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika apa? Astaghith. Bi rahmatika astaghith. Kemudian apa? Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini memang harus diasah terus nilai kepekaan kita untuk satu saat di mana kita dalam keadaan sadar ataupun tidak, yang pertama disebut itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hadir di hadapan apapun yang kita rasakan, yang kita hadapi, tidak ada yang kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini kan sesuai dengan makna al-ihsan. Apa artinya al-ihsan? Yuk. Ini ujian, berhadiah ujiannya. Apa artinya? Ma ma'na al-ihsan? Yuk. Sok, itu anak-anak ustadz, kalau tahu al-ihsan, sini. Yang di atas. Apa artinya al-ihsan? Ayo. Ayo. Faik, mau lagi? Ayo. Ayo, ada enggak? Ayo, anak-anak santri mah harus paham al-ihsan. Anta mau? Ya, anta bisa? Mau jawab? Kenapa? Iya, apa makna al-ihsan dalam hadis? Ini anak ucapin sekali. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sok yang bisa ngulang sini. Santri mah tidak harus yang itu, prinsip itu dibawa kemana-mana, dibawa kemana-mana. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh, ini mah wah, pakaiannya santri, senjatanya santri, nutrisinya santri. Bukan, kita juga sama santri. Iya, sama. Muslim. Ini tuh harus dibawa kemana-mana. Siapa yang bisa ngulang? Hah? Ya. Jadi kan makna ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Apalagi yang lebih dahsyat saat ihsan itu benar kita punya. Kamu beribadah kepada Allah. Dan saat kamu beribadah kepada Allah, seolah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihat, dan memang tidak akan bisa, sesungguhnya Allah Maha melihat. Maksudnya Allah Maha melihat itu apa? Ngejaga, ngebimbing, memberikan rahmatnya, selalu dipantau, dilihat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau itu yang menjadi kekuatan kita, ya turunlah ayat-ayat di surat Ali Imran yang memberikan kabar gembira. Ya, makanya keteguhan, kekokohan itu, ya. Jadi begini katanya, ujian itu kalau kita mau bandingkan dengan yang seharusnya kita kokoh dan tangguh, ujian itu katanya kalau ditamsilkan seperti sakitnya kalau disuntik. Kalau disuntik sakitnya lama enggak? Saat lewat di di kulit yang memang kalau sudah masuk sakit nggak? Enggak. Sok, siapa yang mau disuntik? Itu ketika mau nempel kemudian lewat di situ saja. Setelah masuk, udah nggak ada rasa sakit.
Nah, ujian itu katanya, makanya kenapa harus sabar, ya, kemudian harus kokoh, ya, karena ujian itu hanya lewat saja. Kalau kita bisa nahan sedikit saja, ya, sedikit itu bisa gambarnya dengan hidup kita, sedikit itu digambarkan dengan akhirat yang akan menjadi hidup abadi kita, maka terlalu sedikit, gitu. Ya. Nah, jadi kembali untuk kita melihat doa, dahsyatnya doa, hebatnya doa, ya. Sehingga dari doa-doa ini lahir anak-anak yang saleh. Ya, bahkan nabi, bahkan situasi, bahkan kondisi, bahkan rizki, ya. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Wa idza naridtu apa? Fahuwa. Kemudian apa lagi? Hah? Apa itu rangkaiannya? Itu kalau di Rumah Sakit Islam Jakarta ditulis ya. Wa idza maridtu fahuwa. Ya. Kan Nabi Ibrahim tuh abahnya, katanya abahnya tauhid, mbahnya, ya, karena tersimpul di dalam semua yang dikatakan, yang dilakukan, yang disikapi itu menerjemahkan tentang tauhid kepada Allah. Makanya disebut inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nah, jadi kembali kita di dalam berdoa, ya, Allah mengijabah. Adapun ayat yang selanjutnya, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya, ini adalah bahasa-bahasa untuk menyampaikan tentang ketidakberdayaan seorang hamba di hadapan kuasa Allah dan bisa dihilangkan ketidakberdayaan itu dengan berdoa. Maka Nabi Zakaria mengatakan, bagaimana saya punya keturunan, punya anak, usia saya sudah tua, istri pun mandul, sudah jadi nenek-nenek, ya, gitu. Kemudian setelah itu Nabi Zakaria minta kalau memang mau diberi, mohon diberikan tanda bahwa aku akan diberikan anak. Maka Allah memberikan kabar bahwa tandanya adalah kamu tidak akan bisa bicara. Jadi 3 hari itu nggak bisa ngomong, ya, kecuali, ya, hanya tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan zikir. Nah, jadi ikhwah sekalian, ini yang bisa disimpulkan dari bahasan kita dari sejak awal, yaitu, ya, kita harus benar-benar tahu harga dari doa, kekuatan doa, ya. Kita tidak hanya berbicara tentang apa yang kita perlukan, ya, tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita, ya, memberikan makna di luar bagian-bagian yang menjadi kebutuhan kita. Artinya lebih Allah memberi. Lebih Allah memberi. Cuma caranya doa kita memang yang harus diterjemahkan dengan sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita minta menjadi punya keturunan dzurriyyah, bukan anak, tapi dzurriyyah, keturunan. Ya. Kita bukan hanya minta yang sekarang ini ada, tapi juga minta yang sebelum ada hari ini dalam bentuk yang lain. Bahkan minta dihindari, dilindungi, dijauhkan juga jauh, bukan untuk diri kita doang. Jadi doa seorang muslim itu memang tidak egois, ya. Ya, subhanallah, itu doa seorang muslim. Jadi dalam doa itu kita tidak pengen hanya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Itu kan ada orang Baduy zaman dulu itu ketika datang kepada Nabi kemudian minta sodakoh. Minta sodakoh, mintanya kasar, kan gitu. Sampai narik-narik selendang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya Rasul memberikan. Setelah diberi, ya merasa nggak cukup, minta lagi. Ya, sampai akhirnya orang itu nanti ketika pulangnya itu, ya, ketika pulangnya itu barang yang diberikan oleh Rasul tidak bisa diangkat, nggak bisa, saking banyaknya itu. Tapi sebelum itu kemudian sholat dulu bersama Rasul. Ya, artinya sebelum pulang membawa barang itu sholat bersama Rasul. Maka dalam sholatnya kan berdoa yang khusus. Ya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Nah, itu kan nggak boleh. Ya Allah, yang diberikan rahmat itu saya dan Muhammad saja. Selain kami berdua jangan. Karena waktu tadi dia itu minta kepada Rasul, sahabat marah semuanya, nggak sopan. Cuma kata Rasul biarkan. Ya, gitu. Nah, kita jangan berdoa begituan. Allahumma arhamni wa mudiran wa la tarham. Jangan. Nah, harus doa itu yang luas. Makanya satu doa ikhlas sekalian titip nih untuk kita semua. Rabbana ighfir lana, terus wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus wala taj'al fi qulubina apa? Ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Titip doa ini untuk kita semua. Kan itu yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Benar kita enggak ketemu dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, ulama semua, kadang kakek buyut kita, tapi mereka diikat oleh iman yang sama. Doakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi jangan lupa untuk yang hidupnya juga. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada peluang kita kemudian ngelihat teman kita itu layak untuk didengki, dihasudi, jangan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ada rasa tidak suka, tidak berkenan kepada orang mukmin dengan sebab atau tanpa sebab, dengan alasan tanpa alasan. Makanya di antara akhlak as-salafus salih salah satunya adalah mereka kalau tidur menghalalkan semua orang, apakah yang ngomongin apa, ya jelekin apa, sudah dihalalkan. Ya. Karena manusia kadang sulit untuk terlepas dari penyakit ghil. Ya, rasa tidak berkenan, rasa dengki, rasa tidak suka. Makanya para salafus saleh membebaskan sebelum tidur, ya, supaya tidak terbawa ke dalam tidur rasa tidak berkenan, apalagi dengki, hasad kepada sesama orang mukmin. Ya. Hafal doanya, Rabbana ighfir lana. Ayo, siapa yang hafal? Raisul qaum ya Ja'faru. Al-ihsan tadi, soal al-ihsan. Siapa yang hafal? Al-ihsan. Ma ma'na al-ihsan? Ayo santri-santri Ustadz ini harus, santri mah sudah harus hafal. Zaman dulu mah kalau ada santri, udah apapun diserahkan sama santri. Ada hajatan, syukuran, panggil santri. Kenapa? Dia mimpin doa. Semakin doanya panjang, pulangnya nanti barang yang dibawa banyak. Nanti kalau kamu disuruh doa, ayo kamu doa. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah udah habis, apalagi. Lupa, jangan. Santri itu dulu mah wah jadi andalan tuh santri. Ada apa-apa santri? Ada apa-apa santri? Iya. Coba tadi Rabbana ighfir lana, siapa yang hafal? Kan itu mah Al-Qur'an. Surat apa coba? Hah? Ini katanya belajar teh susah sama Ustadz mah, ditanya mulu. Kapan nggak ditanyanya? Kalau belajar sama saya, memang saya mah nanya mulu. Karena dosa kalau saya nggak nanya, gitu. Jadi harus nanya melulu. Harus hafal ya. Al-ihsan itu apa? An ta'budallah. Ayo bareng.
Iya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ayo hafalkan nanti. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Belajar makanya coba. Ya. Ini pecinya pada kemana? Pakai peci Bayu mah ada juga nggak dipakai. Coba nyantri seetik, nyantri gitu, pakai peci gitu. Ya, zikirnya yang lama, nggak usah godeg-godeg juga nggak apa-apa. Ya. Zikir yang lama. Taib walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.